Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya Oktavia Tridaryati dan teman saya Ilham Hendrik, Maulana, Hani Hiranatasya, dan Ahmad Najwa Mutakin akan menjelaskan mengenai landasan filosofis pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang filsafat dan landasan pendidikan terlebih dahulu. Istilah filsafat atau filosofi itu berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, secara etimologi, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Menurut Dagobert Duruns tahun 1981, 2 dari 5 definisi filsafat yang dikemukakan Titus DKK pada tahun 1959 menunjukkan pengertian di atas. Philosophy is a method of reflective thinking and a reasoned inquiry. Philosophy is a group of theories or system of thought. Karakteristik filsafat dapat diidentifikasi 6 hal berkenaan dengan karakteristik filsafat, yaitu objek yang dipelajari filsafat atau objek studi, proses berfilsafat atau yang disebut proses studi, tujuan berfilsafat atau yang disebut hasil studi, penyajian dan sifat kebenarannya. Objek studi filsafat adalah segala sesuatu, meliputi segala sesuatu yang telah tergelar dengan sendirinya, atau yang disebut ciptaan Tuhan, maupun segala sesuatu sebagai hasil kreasi manusia. Pendek kata, objek studi filsafat bersifat komprehensif mendasar. Proses studi atau proses berfilsafat dimulai dengan ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan seorang filsuf atau berfilsafat terhadap sesuatu yang dialaminya. Selain itu, berpikir filosofis atau berfilsafat bersifat kontemplatif, artinya berpikir untuk mengungkapkan hakikat dari sesuatu yang dipikirkan, atau berpikir spekulatif, yakni berpikir melampaui fakta yang ada untuk mengungkap apa yang ada di baliknya nampak, atau yang disebut pula berpikir radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar dari sesuatu yang dipertanyakan hingga terungkap hakikat apa yang dipertanyakan tersebut. Tujuan para filsuf berpikir sedemikian rupa mengenai apa yang dipertanyakannya tiada lain adalah untuk memperoleh kebenaran. Maka dari itu, kebenaran filsafat bersifat subjektif, paralelistik, maksudnya bahwa suatu sistem gagasan filsafat adalah benar bagi filsuf yang bersangkutan atau bagi para penganutnya. Sistematika atau cabang-cabang filsafat. Berdasarkan objek yang dipelajarinya, filsafat dapat diklasifikasi ke dalam 1. Filsafat umum atau filsafat murni, dan filsafat khusus atau filsafat terapan menurut Reja Mudjaharjo pada tahun 1995. Cabang filsafat umum terdiri atas 1. Metafisika yang meliputi metafisika umum atau ontologi, dan metafisika khusus yang meliputi cabang kosmologi, teologi, dan antropologi. Kedua, epistemologi. Ketiga, logika. Keempat, aksiologi yang meliputi cabang etika dan estetika. Adapun cabang filsafat khusus antara lain filsafat hukum, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Definisi landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Antara lain dapat divisualisasikan seperti berikut ini. Terdapat konsep filsafat umum yang terdiri dari hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Dan ada konsep pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan pendidik dan peserta didik.
Yang ketiga, karakteristik landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Landasan filosofis pendidikan dikatakan bersifat normatif atau preskriptif, sebab landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, atau yang disebut faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang dicita-citakan. Yang kelima, aliran dalam landasan filosofis pendidikan, bahwa di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran pikiran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, pragmatisme, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada pembahasan idealisme, realisme, pragmatisme. Terima kasih. Selain dari pembahasan pertama yang telah dijelaskan oleh Tafia, di sini saya akan menjelaskan konsep umum filsafat idealisme dan implikasi terhadap pendidikan. Konsep ini dijelaskan bahwa dalam metafisika, para filsuf mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Sedangkan dalam sudut pandang manusia, manusialah yang merupakan makhluk spiritual karena memiliki aturan hidup dalam suatu moral yang jelas. Sedangkan dalam epistemologi yang merupakan cabang filsafat tentang ilmu pengetahuan, menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau berpikir dan melalui intuisi. Nah, implikasi atau keterkaitannya terhadap pendidikan yaitu melalui tujuan pendidikan yang berfokus pada pengetahuan atau pengembangan bakat, pembentukan karakter, kurikulum yang diisi dengan pengembangan kemampuan berpikir dan keterampilan melalui pendidikan yang praktis. Metode pendidikan yang digunakan adalah metode dialektik serta peranan pendidik dan peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Pendidik bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan bagi peserta didik. Pendidik harus unggul agar dapat menjadi teladan baik dalam moral maupun intelektual. Sedangkan peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya, kerjasama dan mengikuti proses alami dari perkembangan esensi. Orientasi pendidikan idealisme adalah esensialisme. Nah, itu merupakan pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga pembahasan mengenai landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka Pancasila juga merupakan dasar pendidikan nasional. Ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep filsafat umum yang pertama ada metafisika. Metafisika merupakan bagian filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat abstrak dan di luar jangkauan pengalaman manusia. Metafisika secara prinsip mengandung konsep kajian tentang sesuatu yang bersifat rohani dan tidak dapat diterangkan dalam kaidah penjelasan yang ditemukan dalam ilmu yang lain. Hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan karena ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Maktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut yaitu negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia atau seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.